Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda FSPD, asal dari SMAN Negeri 1 Cirenghas, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11 yaitu teks eksplanasi. Baik, langsung saja. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi bersifat keilmuan yang penjelasannya berisi informasi berdasarkan fakta. Nah, di sini teks eksplanasi ini biasanya ada di dalam surat kabar, khususnya artikel di dalam surat kabar dan majalah, serta artikel-artikel yang ada di internet. Kemudian struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Struktur yang kedua ada deret penjelas atau proses kejadian. Dan struktur yang ketiga adalah interpretasi atau ulasan. Struktur eksplanasi yang pertama adalah penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, atau latar belakang fenomena. Kemudian proses kejadian berisi penjelasan mengenai proses bagaimana fenomena terjadi atau tercipta. Dalam hal ini kronologis atau urutan waktu sebab akibatnya dari peristiwa atau fenomena tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya atau simpulan. Nah, di sini penulis juga memberikan solusi atas peristiwa atau fenomena yang terjadi. Selanjutnya adalah kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan yang pertama yaitu istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh kata istilah dalam fenomena alam seperti abu vulkanik, lempeng bumi, geologi tektonik, banjir bandang, dan lainnya. Kebahasaan yang kedua adalah kausalitas. Nah, kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Jadi, sebuah peristiwa dalam eksplanasi berkaitan dengan peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. Nah, hubungan kausalitas dapat dinyatakan dengan penggunaan verba atau kata kerja kausatif dan konjungsi kausal. Yang pertama, verba kausatif. Verba kausatif adalah kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas seperti menyebabkan, disebabkan oleh, mengakibatkan, diakibatkan oleh, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Contoh, hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, ada dua jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat. Contohnya, karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Contohnya, akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dampaknya. Nah, penggunaannya di dalam kalimat bisa dilihat di sana. Karena saluran air tertutup sampah, jalan ini mudah tergenang air nih, untuk konjungsi intrakalimat. Sedangkan penggunaannya di dalam kalimat konjungsi antar kalimat yaitu masyarakat banyak mendirikan bangunan liar di bantaran kali. Akibatnya, aliran air sungai tidak lancar. Selanjutnya kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi jenis ini digunakan untuk menyatakan urutan kejadian atau peristiwa, seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Contoh dalam penggunaan kalimat,
Gempa mengguncang pantai barat Aceh, kemudian terjadilah tsunami besar. Nah, di sini kita akan melihat video teks eksplanasi, contoh video teks eksplanasi bisa disaksikan. Ya, demikian itu tadi kita bisa menyimak video mengenai teks eksplanasi gempa bumi. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan mengenai materi teks eksplanasi di kelas 11 semester 1. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.